2021 itu saya maju sebagai perwakilan Dijen Perbendaharaan buat agent digital sosial media. Nah, saya dapat waktu itu silver. Nah, kemudian di tahun 2022 jadi yang menang-menang itu di tahun sebelumnya dikompetisiin lagi. Namanya Best of the Best di The Best Contact Center Indonesia. Dua, tiga. Halo kawan Kamek semuanya, selamat datang kembali di acara kesayangan kita, Pontianak Podcast Corner. Oke, sebelum saya memulai acara Podcast Corner hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ratna Amalia Hardianing Tias, bisa kalian panggil Ratna, dan saya di sini akan menemani acara Podcast Corner dari awal sampai akhir, dan tidak lupa juga akan membawakan Podcast Corner ini dengan tema visualisasi digital oleh Centennials dalam birokrasi. Nah, kira-kira siapa sih bintang tamu kita pada hari ini? Oke, sebelum itu kita kenalan dulu ya. Oke, selamat datang Mas Nafis Faturiski. Ya, terima kasih. Iya, mungkin Mas Nafis bisa perkenalan terlebih dahulu kali ya. Oke, jadi sebelumnya mungkin saya mau pantun dulu nih. Oke, siap. Berhubung di Kalimantan Barat ya, Iya. jadi warga sini suka dengan pantun. Mencari batu ke dalam gua. Cakep. Halo, kawan kami semua. Jadi saya ingin menyapa ini ya, Wah. teman-teman si kita atau kame ya gitu. Perkenalkan, nama saya Nafis Faturiski, bisa dipanggil Nafis. Saya berasal dari Kanwil DJPP Kalimantan Barat. Nah, di sana saya sebagai pelaksana di subbagian TURT, tapi keseharian saya sebagai sekretaris dari pimpinan. Nah, mungkin di sini yang ingin saya sedikit perkenalkan adalah bahwa saya memiliki kesenangan ya, minat, dan alhamdulillah saya konsisten untuk mengembangkannya dalam dunia desain komunikasi visual. Nah, sebelumnya saya pernah mengikuti seleksi talent IT di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan alhamdulillah lolos. Lalu selain sebagai pegawai negeri sipil, saya juga kesehariannya menjalankan profesi sambilan gitu, Mbak. Sebagai graphic designer dan ilustrator freelancer. Jadi ya seperti yang itu. Jadi ini dari 2017 ya Mas? iya, Udah lama jadi juga sebenarnya ya kurang lebih sekitar 6 tahun ya. 6 Mungkin tahun tahun ya, ini freelancer. karena udah New Year ya di sini, mungkin udah hampir 7 tahun ya. Wah, nggak Keren kerasa. juga ya Mas Nafis nih ya. Alhamdulillah. Jadi di sana itu saya selama sekian tahun saya bisa nerima pesanan dari klien yang beragam, mulai dari desain cover buku, sosial media, logo dan brand gitu. Biasanya dari UMKM gitu, mereka pesan logo untuk kemudian saya desainkan, editorial design, bahkan desain produk, sama beberapa tahun akhir ini saya mulai nyoba nih untuk membuat ilustrasi. Wah, gitu. keren. Nah, mungkin beberapa record terakhir adalah di sini saya beberapa kali mengikuti kejuaraan lomba infografis yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, dan alhamdulillah mendapatkan juara 1. Lalu mungkin ini ya yang bagus untuk diceritakan juga ya. Beberapa kali itu saya tahun 2021 dan 2022 mengikuti ajang The Best Contact Center Indonesia. Itu diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association. Jadi semacam lomba untuk menjadi agent contact center yang Contact baik. center Nah, ya. saya ikut sebagai agent digital. Gitu. Jadi dan alhamdulillah saya mendapatkan gold medal winner di tahun 2022. Dan sempat ini mungkin ini yang terakhir ya disampaikan ya, sempat bersama dengan tim di Kanwil DJPP Kalbar mendapatkan
juara satu pengelola kehumasan terbaik untuk kategori Kanwil di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sudah Alhamdulillah. sampai ini ya kategori Kanwil ya. Iya, Dan juga seperti Mas itu. Nafis. Oke, karena kita lagi membahas mengenai desain ya, desain komunikasi visual atau Iya. kita bisa menyebutnya digitalisasi visual ya Mas. Iya. Jadi karena Mas Nafis udah memiliki banyak pengalaman di sini nih dan udah profesional ya, dibilangnya ya karena udah banyak Insya Allah. pengalaman, udah banyak ini ya gold medal, bahkan ini sudah banyak penghargaan ya, juara-juara. Jadi kan sudah pengalamannya udah lebih dari 6 tahun juga ya Mas. Nah, Kurang lebih udah 6 tahun. ya, maka dari itu saya nih untuk acara podcast Corner ini saya kepo mengenai apa sih sebagai generasi Z seperti Mas Nafis ini kan generasi yang sekarang ini ya centennials ya bahasanya tuh karena di Iya. bawahnya millennials ya Mas. Betul. Jadi saya nih kepo mengenai gimana cara centennials ini mengembangkan mengembangkan ininya ya mengembangkan apa namanya ini? Skill Iya, atau mengembangkan skill. kesukaan. Bagaimana seorang Mas Nafis yang sebagai generasi Z ini mengembangkan skillsnya ya dengan perkembangan teknologi yang saat ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan kali ya teman-teman. Oke, yang pertama saya kepo nih. Bagaimana Mas Nafis ini memandang pentingnya desain komunikasi visual dalam pekerjaan Mas Nafis di kantor ya, terutama? Oke, ini pertanyaan yang deep ya, Iya. dalam gitu ya. Bagaimana memandang ya pentingnya desain komunikasi visual ya. Jadi ada beberapa poin mungkin yang perlu saya sampaikan terkait ini. Jadi desain komunikasi visual ini nggak terlepas dari kata komunikasi ya, karena komunikasi visual. Nah, mungkin kita perlu mengembalikan dulu ke hakikat dari komunikasi itu apa ya. Jadi komunikasi itu kan sebenarnya proses kita menyampaikan pesan ya, Ya, benar. dari yang menyampaikan kepada yang Menerima, menerima. betul. Nah, itu dulu melalui sebuah media apapun itu. Nah, saya melihat nih ya, dari definisi itu, desain komunikasi visual itu adalah bahasa media di situ. Jadi kan dalam proses mendeliver informasi, desain komunikasi visual ini saya anggap sebagai bahasa. Jadi Bahasa. media untuk menyampaikan. Nah, kenapa harus desain komunikasi visual ya? Kenapa nggak yang lain? Karena ternyata nih menurut penelitian bahwa desain komunikasi visual itu terbukti lebih efektif 600.000 kali lebih cepat untuk menyampaikan pesan. Banyak sekali Iya, ya ini bukan kalinya kata ya, saya. 6.000 600.000. 600.000, iya. Iya, ini saya kutip dari presentasinya Kamal di Think Policy. Jadi seluar biasa itu. Nah, saya juga memandang pentingnya desain komunikasi visual dalam birokrasi itu berangkat dari sebuah ungkapan. Apa itu? Jadi komunikasi yang bagus itu akan menyelesaikan banyak masalah. Iya, benar. Dan sebaliknya, komunikasi yang nggak bagus itu bakal menghasilkan banyak masalah. Iya, komunikasinya cuma Iya, gitu iya, gitu atau ya. yang Menimbulkan istilahnya banyak persepsi kalau ya. mungkin bahasa-bahasa yang sekarang lagi sering dipakai itu komunikasi yang cuma send doang. Oh, Jadi iya. kayak ngirim doang, Iya, tapi nggak deliver, nggak memastikan bahwa itu bisa diterima dengan baik oleh para stakeholder. Iya, betul. Nah, ya, oke. Jadi menurut saya desain komunikasi visual itu bagus untuk memastikan bahwa pesan itu bisa diterima dengan lebih mudah, lebih menyenangkan oleh para stakeholder kita. Itu sangat penting untuk mewujudkan komunikasi yang lebih baik. Nah, terlebih lagi nih menurut saya karena kalau kata Pak Renal Kasali ya, itu ada istilah hyperconnected society. Itu society masyarakat di mana itu kita udah benar-benar saling terhubung gitu. Karena istilahnya
peristiwa yang terjadi bahkan mungkin di Amerika atau di belahan dunia manapun dalam hitungan detik itu kita bisa tahu, bahkan mungkin real time ya dengan Iya. live. Nah, sebenarnya dan di situ desain komunikasi visual salah satunya bermain di situ, dan Iya. makanya ini penting sekali. Jadi itu mungkin poinnya. Jadi dengan desain komunikasi yang visual yang baik dengan dalam birokrasi itu kita bisa sangat lebih efektif dan efisien untuk mendeliver pesan. Dan Terutama khususnya ke stakeholder ya. betul sekali, ke stakeholder apapun itu, misalnya kalau teman-teman dari pajak kan luas ya, Iya. pajak, masyarakat. Kalau contohnya DJPB, stakeholdernya ada Satker, Iya. Pemda, dan ya sekarang juga ada masyarakat juga Betul. gitu. Dan juga untuk memunculkan branding yang baik dan profesional. Jadi memang sangat penting ya Iya, visual itu ya. mungkin kalau kata-kata food vlogger itu sepenting itu saya. Iya, sepenting itu, Sepenting itu. oke. Oke. Mm. Terus apa saja sih jenis media atau platform yang biasa digunakan untuk menyebarkan pesan tadi, komunikasi ya? Media itu apa aja, Mas? Oke, jadi saya mau menyampaikan bahwa desain itu ada di mana-mana. Kita bisa nemuin desain itu di hampir setiap aspek kehidupan di sekitar kita. Nah, contohnya nih ya, bisa di media cetak gitu. Contohnya berarti seperti koran, majalah, flyer gitu ya. Atau media elektronik ya, sosial media, e-magazine, atau di ads ya, di iklan-iklan. Bahkan mungkin nggak cuma itu, fasilitas-fasilitas di sekitar kita itu sebenarnya adalah produk desain ya. Contohnya diterapkan di bangunan ya, atau misalnya diterapin di stiker. Contohnya kayak ini kali ya, Nah, Mas? iya ini di Physical stiker di distancing sini, ya. atau desain dari pot ini Iya. ya, atau mungkin yang ada di kerudung dari Oh, Mbak benar ya. Ratna itu juga sebenarnya produkan dari desain. Akan kita tahu ya, ada pakaian kerja baru Kementerian Keuangan Iya, ya. betul. Itu juga hasil dari desain. Jadi sebenarnya desain itu ada di mana-mana Ada di gitu. mana-mana. Nah, dalam hal ini ya sebenarnya di para desainer kita mengenal istilah yang sangat familiar bahwa good design is obvious and great design is transparent. Ini dari Joe Sparano ya. Jadi menandakan bahwa desain yang benar-benar bagus itu kadang kita nggak sadar bahwa itu Iya. desain. Itu Iya. kayak pernah ngebayangin guys kalau misalnya pensil itu bentuknya tuh udah keren banget, pensil yang panjang kayak gitu ya. Iya. Coba kalau misalnya bentuk pensil itu nggak kayak gitu, kayak misalnya lebih lebar, mungkin kita akan menulisnya akan lebih susah. Iya, Nah, sebenarnya kesulitan ya. bentuk pensil yang seperti itu tuh sebenarnya produkan desain Desain. gitu. Jadi di sini saya pengen menyampaikan bahwa desain yang keren banget itu kadang kita nggak sadar bahwa itu produkan desain gitu. Jadi transparan itu tadi Iya, ya, transparan seperti bahwa ya, desain. misalnya desain kamera Iya. seperti yang kita lihat gitu. Kenapa bentuknya seperti itu? Nah, oke, mungkin lebih fokus lagi dalam implementasinya dalam birokrasi ya, desain komunikasi visual. Dalam prakteknya ini sebenarnya yang paling difokuskan itu mungkin di media sosial ya, yang Iya. kita lebih familiar seperti Instagram, ada Facebook, Twitter, YouTube gitu ya, dan mungkin beberapa sudah berambah ke TikTok ya, ke TikTok. Nah, sebagai info ini saya mengambil bahwa di Indonesia itu udah kurang lebih sekitar 192 juta itu masyarakat itu mengakses media sosial, dan itu udah statistik dari 2014 itu naik terus ya. Dan kalau misalnya kita ngelihat pertumbuhannya akan terus seperti itu karena teknologi informasi makin berkembang. Dan betul. itu angka yang tidak sedikit Iya. gitu. Bahkan ya beberapa kali saya nonton video di YouTube gitu, apa yang khas dari Indonesia itu ketika diminta menyampaikan satu
satu kata yang khas Iya. dari Indonesia itu adalah netizen. Netizen. Netizen, iya betul sekali. Pengguna media sosial. Betul, salah satunya kawan kami ini. Iya. Jadi, se dipergunakan itu ternyata media sosial. Nah, kita perlu tahu nih dalam birokrasi bahwa masing-masing generasi ya kita kenal ada baby boomer, ada X, Y, Z, Z. itu masing-masing ternyata memiliki preferensi. Ya. Jadi contohnya kayak baby boomers itu saya lihat dari corona.co.id itu mereka lebih prefer ke Facebook dan LinkedIn. Generasi X itu Facebook, generasi Y Instagram dan Facebook, dan generasi yang kesini nih mereka Ya. ternyata lebih suka YouTube dan Instagram. YouTube dan Iya. Instagram ya. Kalau mbaknya gimana? Ya sama, saya Ada juga, semuanya. saya lebih sering menggunakan Instagram sih Mas, karena isinya visual semua ya, itu Iya, kan dan kebanyakan kayak video, lebih asik foto-foto, gitu ya. iya. Heeh. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya juga ya merasa benar-benar terbantu sih dengan adanya media Betul. sosial ini. Jadi kurang lebih itu ya yang biasa digunakan untuk media platform. Ada banyak sekali di sekitar kita. Jadi emang kalau kita ingin menyebarkan informasi lebih baik mengerti zaman sekarang juga ya Mas, jadi media sosial itu tadi ya, Iya. seperti Instagram, YouTube. Betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Ya. untuk Mas Nafis, bagaimana proses membuat desain komunikasi visual yang biasa Mas Nafis lakukan, mulai dari konsep hingga implementasinya? Oke. Tentang proses pembuatan ya. Iya, betul. Jadi biasanya sih orang-orang itu membuat desain komunikasi visual caranya masing-masing ya, gitu. Kalau praktik yang biasa saya lakukan itu kurang lebih setidaknya ada 4 tahapan, Mbak. Jadi yang pertama itu adalah kita harus memahami brief dulu. Setelah itu kita cari benchmark mana yang bagus gitu ya. Iya. Lalu kita setelah dapat benchmark yang bagus, kita buat konsep ya, dan selanjutnya adalah eksekusi. Jadi kurang lebih minimal 4 itu. Dalam prakteknya mungkin setelah itu ada supervisi atau quality assurance gitu ya. Nah, mungkin sedikit ya kita jelasin masing-masing itu. Jadi soal brief ya. Iya. Jadi brief itu menurut saya penting banget, Mbak. Penting banget. Karena kita istilahnya gimana kita mau bikin konten yang sesuai dengan tujuan kalau kita nggak memahami sebenarnya yang lagi tujuan yang mau dicapai itu apa, maunya nih apa sih sebenarnya. Terus targetnya untuk siapa aja gitu. Terus ya ini akan diaktualisasikan dalam media apa gitu ya. Nah, memahami brief ini sangat penting. Jadi contohnya mungkin kita dengan mengetahui brief bahwa kita bakal bikin desain nih, desain untuk stakeholdernya adalah anak-anak muda di Gen Z nih kayak gitu. Nah, dari situ kita terus bisa nge-breakdown, anak Gen Z ya, berarti mungkin kita bakal bikin konten-konten yang dia itu fun gitu ya. Terus mungkin karena kan Gen Z kan atau generasi yang kekinian ini kan orangnya ngikuti tren banget gitu ya biasanya ya. Jadi yang viral-viral nah gitu gitu, berarti terus ya udah kita bikin desain seperti yang lagi viral aja nih ya gitu. Nah, contohnya lagi viral ini film apa namanya saya? Film-film Marvel ya, film-film Marvel. Ant-Man gitu ya. Ant-Man ya, atau misalnya dulu tuh yang sempet viral banget KKN di Desa Penari. Oh iya, itu. Nah, itu pernah tuh dibikin di HIDCPB, jadi karena waktu itu lagi viral banget KKN di Desa Penari, maka kita bikin konten yang sesuai dengan itu. Jadi kita ngeparodiin dari si penari dari KKN Desa Penari itu. Nah, dari situ jadi dari tahu stakeholder siapa yang ditarget, tujuannya apa, ini pesan yang mau disampaikan apa, key pointnya,
ketika kita tahu itu, maka kita akan tahu kita mau bikin apa. Nah, jadi sebenarnya sepenting itu. Karena kadang kita mungkin melihat postingan di media sosial itu kayak biasa aja atau Iya. nggak terlalu ngena, mungkin karena Banyak tulisan sih Mas biasanya tuh. iya, itu salah satunya banyak tulisan, lalu kayak ini nggak ada nyawanya gitu. Iya, Jadi ya udah sekadar kita sebagai poster Gen Z biasa juga aja ini gitu ya, nggak kurang tertarik ya dengan Iya, seperti benar itu. kurang tertarik gitu ya, Iya, karena visual sepenting itu kalau menurut betul. saya. Nah, itu memahami brief ya, jadi tahu gitu. Nah, setelah tahu nih mau bikin apa, buat siapa, nah kita bagusnya nyari benchmark dulu. Jadi kita nyari referensi-referensi yang bagus gitu. Mm-mm. Itu penting untuk menjaga standarisasi. Jadi biar desain kita itu kalau dibandingin sama yang lain, wah ini keren Keren. gitu. Ya, atau minimal ya not bad lah, nggak kalah sama mereka gitu Iya, ya. nggak kalah benar. Nah, benchmark ini biasanya saya download, lalu saya sajikan dalam satu folder atau satu kanvas. Nah, jadi kelihatan tuh beberapa referensi, oh kayak gini. Nah, kita memang ya membangun ide dari ide orang lain. Iya. Dalam artian bukan Bukan nge-copy ya, plagiat bukan juga ya. plagiat ya. Jadi dari biasanya orang yang nanti kelihatan plagiat itu karena dia referensi atau benchmarknya cuma dari satu Satu. desain ya, terus dia amplifikasi lah itu ya. Iya. Nah, itu bakal plagiat. Tapi ketika kita 5 atau 6 Banyak referensi itu gitu. ya banyak referensi, maka itu bakal jadi satu ide bagus untuk Ide. membuat sebuah postingan. Misalnya, oh di sini nih dari setting lightingnya bagus. Oh, dari poster yang ini warnanya bagus. Oh, dari sini fontnya bisa dipakai nih, dicari. Nah, gitu. Jadi dari mencari benchmark, nanti kita bakal punya paduan baru, desain yang bagus gitu. Lalu setelah memahami brief, lalu cari benchmark, oh ini kita udah dapat bagus. Nah, kita mulai nih bikin konsepnya. Oke, kita mau bikin misalnya nih parodi poster KKN di Desa Penari. Nah, terus cuma nanti talentnya diganti nih itu. Mungkin buat yang lebih lucu kita ganti sama yang kayak gimana, misalnya karakternya jenaka gitu ya, atau ularnya kita ganti apa gitu ya. Nah, semacam itu. Jadi tergantung tujuannya dan impresi apa yang mau disampaikan ke publik. Nah, setelah udah jadi konsep, maka baru kita melangkah ke eksekusi. Nah, lucunya nih ya Mbak ya, biasanya mungkin ya kalau yang saya lakukan ya, biasanya itu yang lamanya justru di mikir benchmarking, concepting itu, dan terkait dengan eksekusi itu biasanya malah justru nggak lebih lama dari mikirnya itu. Iya, Jadi mikirnya. misalnya eksekusi misalnya 1 hari aja atau 2 hari kayak gitu, atau bahkan mungkin beberapa jam untuk yang konten ringan gitu. Jadi kurang lebih prosesnya itu dalam beberapa praktek, terus ada di quality assurance di atasan mungkin, terus atasannya ini kayaknya kurang besar mas Iya. ininya nah gitu. Terus ya udah Kita harus dikembaliin minta lagi. persetujuan atasan dulu ya. Iya, sampai naik. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Oke. Iya. Keren juga ya tahapannya Mas. Iya. Meskipun ada 4 tapi ya ini ya lama juga sih ya untuk mikirnya itu tadi. Iya, betul. Oke, Biar keren. Oke, selanjutnya Mas, nih aku mau tanya lagi nih. Iya. Apakah Mas Nafis pernah mengalami kendala atau tantangan dalam pembuatan desain komunikasi visual, terutama di kantor Mas Nafis ya? Terus bagaimana cara mengatasi atau menyelesaikannya? Oke, thank you. Berarti ini tentang tantangan ya? Iya. Ya, tantangan itu pasti selalu Pasti ada ada, ya. betul. Ya, tantangan itu pasti ada, dan dari mungkin bukan cuma waktu di kantor aja ya. Jadi beberapa hampir dimanapun itu tantangannya itu diantaranya soal waktu sih ya. Waktu. Iya, jadi kan mungkin kalau kita biasa di kantor itu punya waktu yang terbatas karena memang permintaannya misalnya kadang mendadak ya, karena improvisasi. Iya, misalnya idenya itu baru datang, improvisasi, oh mas minta tolong buatin ini ya gitu. Nah, itu tuh sebenarnya yang
cukup menantang ya Iya. karena dalam waktu misalnya 1 hari atau 2 hari diminta membuat desain gitu, yang mana kalau mungkin di profesional di luar kita perlu waktu yang lebih kayak gitu ya. Nah, itu salah satu tantangan soal waktu, juga mungkin karena udah dikasih kerjaan tapi tiba-tiba ada kerjaan lain Kerjaan sehingga waktu untuk alokasi ini mungkin cuma ada malam atau di waktu lain kayak curi-curi waktu. Nah, itu pertama sih waktu ya. Lalu yang berikutnya itu em, dari internal maksudnya dari diri kita sendiri itu kadang tantangannya adalah ada istilahnya tuh art block, Mbak. Art block. Jadi kayak kondisi di mana kita tuh stuck ini Stuck mau ya. stuck eh, mau bikin apa ya? Mau bikin desain kayak gimana ya? Atau mau bikin video kayak gimana ya? Nah, itu tuh art block kayak udah eh, nggak ada inspirasi lagi. Nah, biasanya itu solusinya diam sejenak ya, maksudnya coba ngelakuin aktivitas lain, Iya. healing atau apapun itu, atau kalau mau itu biasanya yang saya lakukan itu adalah banyak-banyak mencari referensi. Jadi ketika kita art block, baca gitu, baca atau cari referensi biasanya di Pinterest atau Behance atau eh, Instagram gitu, konten kreator gitu, art blog. Lalu tantangan berikutnya yang ketiga, taste atau selera ya, yang beda gitu ya. Iya. Jadi misalnya jujur aja, misalnya kayak kita dengan atasan ya, kita habis ngelihat, wah ini ada konten keren nih, kita mau bikin kayak gini pak, misalnya lagi viral kayak tadi ya, menerapkan konsep riding the wave gitu ya. Wah pak, lagi viral nih pak kapibara atau mas bro nih pak, gimana kalau kita bikin desain itu reminder nih pak buat satker atau masyarakat, jangan lupa untuk membayar apa misalnya gitu. Nah tapi talentnya itu mas bro ya, bro. atau si kapibara Kapibara, itu ya, hewan pengerat itu. Iya. Nah itu kayaknya keren pak gitu. Nah misalnya setelah diedit nih ya, misalnya, oh mas, menurut saya kapibaranya mending jangan cuma satu deh mas, mending banyak aja. Nah tapi misalnya kita mikir, wah bagusnya kayaknya cuma satu deh pak biar fokus. Nah perbedaan selera itu juga kadang menjadi tantangan ya. Atau misalnya logo ini tolong dibesarin, kalau kita mungkin mikirnya Udah yang pas kecil-kecil gitu, aja ya kecil. gitu biar lebih estetik gitu. Nah itu juga ya menjadi tantangan karena berlawanan dengan Selera. idealitas Iya. kita ya, idealis. Jadi ya udah deh kita edit aja dulu gitu. Nah biasanya sih realisasinya kayak gitu ya gitu. Tapi kita kan tidak kerja sendiri ya, dan hasil kerjaan kita yang bertanggung jawab juga atasan ya. Jadi itu pintar-pintarnya kita dalam mengkompromikan, atau memang kalau itu bagus untuk dikomunikasikan dengan pimpinan. Biasanya saya tuh mengakali perbedaan selera itu dengan saya membawakan hasil benchmarking dari kantor lain misalnya yang udah terbukti work. Oh pak, izin pak, saya ada habis lihat desain ini pak, ini misalnya kucing soleh ya, kucing soleh, wah ini keren pak, dan ini work pak. Nah kita kebetulan ada kucing di kantor juga itu, ini random ya, barusan kepikir ada kucing. Nah gimana kalau kita bikin temannya soleh pak gitu, misalnya namanya Alko ya, Ali Piko itu, ini obrolan teman-teman di kantor. Nah kayak gitu kan udah ada benchmark ya, dan ini berhasil. Nah itu biasanya pimpinan juga akan, oh berarti bagus ya, oh bisa tuh berarti diimplementasiin. Oh cuma satu doang ya biasanya, ya bisa. Jadi kayak gitu. Lalu itu tes yang berbeda. Yang keempat ya sebenarnya banyak ya, cuma ini saya yang biasa terjadi aja di lapangan adalah sarpras ya. Jadi terkait dengan keterbatasan sarpras, misalnya laptopnya crash lah gitu untuk running software desain kan biasanya berat ya, atau video atau untuk motion grafik itu kan lumayan berat. Jadi itu juga kadang menjadi tantangan, atau untuk mencari resource supaya kita nggak kena lisensi gitu. Susah sekali mas itu. Iya gitu. Jadi kadang ya beberapa kantor alhamdulillah di Kemenkeu saya lihat sudah mulai mengakomodasi kebutuhan untuk subscribe semacam apa ya, penyedia itu Shutterstock
atau free pick gitu ya. Jadi kadang ada yang minta gitu ya ke pimpinannya. Jadi kurang lebih itu sih tantangannya. Oke, keren juga ya Mas dalam menyelesaikannya itu. Harus berkompromi sih itu ya Mas. Iya Iya sih betul, ya. karena tadi itu kembali lagi komunikasi yang bagus itu bisa menyelesaikan banyak masalah. Betul. Oke, Oke. kita lanjut lagi ke pertanyaan Oke, selanjutnya. let's go. Nah, ini saya akan bahas mengenai Gen Z nih, Centennials nih. Oke. Sebagai seorang Gen Z atau Centennials kan Mas Nafis kan Gen Z ya ini. Bagaimana Mas Nafis melihat peran desain komunikasi visual di dalam era digital yang sekarang ini yang lagi tren ini? Oke, berarti terkait dengan peran Peran, betul. Peran desain komunikasi visual di era di era digital iya, ya. Oke. sebagai seorang Gen Z. Ya, sebenarnya sih perannya besar sekali ya, kayak gitu. Jadi dalam skala besar nih ya, saya mungkin akan membagikannya dalam skala besar dan skala kecil ya. Jadi dalam skala besar sebenarnya DKV atau desain komunikasi visual ini menurut saya adalah salah satu seni baru untuk mengorganize masyarakat gitu. Jadi untuk ya menyampaikan info atau mengatur masyarakat. Iya. Karena lewat desain komunikasi visual yang efektif ini kita bisa mempengaruhi persepsi masyarakat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Oke, Nafis. let's go. Oke, bagaimana cara Mas Nafis ini membangun keterampilan DKV-nya agar efektif, apalagi di era digital seperti ini ya Mas? Oke, jadi dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan ya, Betul. terutama dalam dunia desain komunikasi Betul, visual ini ya. iya. Ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan sih ya dalam hal ini gitu. Jadi yang pertama itu belajar itu bisa di mana aja. Ya, belajar bisa di mana aja, kapan aja, dan sebenarnya dengan siapa saja gitu. Nah, belajar tanpa batas ya. Ya, Seperti BPPK. Tagline-nya BPPK ya, BPPK. belajar tanpa batas. Iya, yang mengadakan acara popcorn ini Iya. luar biasa. Terima kasih. Nah, biasanya sih dalam praktiknya saya akan merekomendasikan untuk belajar desain grafis ya, dari nol gitu. Teman-teman nggak perlu khawatir, bisa searching aja di YouTube, itu bakal ada banyak banget konten kreator yang menyajikan konten-konten yang sangat berkualitas gitu. Terutama yang misalnya dia dari luar negeri gitu ya. Mereka biasanya kalau yang course dari luar negeri mereka akan lebih menjelaskan secara basic, secara fundamental gitu. Nah, penting banget itu untuk kita belajar dari fundamental seni rupanya ya, supaya secara kokoh itu pondasi kita terbangun gitu. Nah, selain di YouTube itu bisa juga di course online internasional, contohnya seperti Domestika atau Skillshare, atau misalnya di lokal juga ada yang bagus yaitu rubrik grafis ya. Ini setahu saya adalah produkan dari rekan kita di PNS juga. Nah, selain itu kita juga bisa belajar dari Instagram ya, karena banyak konten kreator yang mereka menyajikan konten secara gratis ya gitu, dan alhamdulillah sekali, terima kasih ya untuk para konten kreator karena itu sangat bermanfaat. Semoga ya diberi balasan yang banyak ya. Iya. Lalu yang kedua dalam hal meningkatkan keterampilan ini adalah tentang selera ya. Mungkin saya nggak akan berlebihan kalau saya menyebutnya taste ya is the king ya. Kalau kita banyakin input yang kita konsumsi adalah selera desain dengan selera yang bagus gitu ya, kayak desainnya keren gitu, maka dengan sendirinya ketika kita membuat desain, kita akan dengan sendirinya akan membuat desain yang bagus juga gitu. Jadi sepenting itu menurut saya taste atau selera dalam desain. Nah, gimana sih pertanyaan selanjutnya mungkin
Gimana sih cara meningkatkan taste itu? Karena selera sepenting itu, kita bisa memperbanyak konsumsi atau ngelihat-lihat desain dari Pinterest atau Behance ya. Karena portfolio di sana itu biasanya orang-orang yang benar-benar sudah profesional dan itu efektif banget untuk meningkatkan selera gitu. Em, Lalu untuk meningkatkan keterampilan itu sebenarnya Mbak bisa kita meningkatkan jam terbang ya, karena em, jam terbang itu bagus untuk meningkatkan skill kita secara permanen ya. Iya. Dan teman-teman nggak perlu takut untuk membuat desain yang jelek itu pada awalnya, karena saya pernah mengenal sebuah ungkapan nih bahwa tidak ada manusia yang terlahir sebagai desainer grafis. Iya. Tidak ada. Nggak mungkin Semuanya langsung pasti bisa. belajar. Betul. Semuanya pasti belajar. Dan nggak ada desainer grafis terkenal, desainer grafis yang bagus, yang langsung bikin pertama kali langsung bagus gitu. Pasti semua akan mengalami fase di mana desain mereka jelek. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Oke, let's go. Oke, bagaimana Mas Nafis beradaptasi dengan tren desain komunikasi visual yang terus muncul dan di era digital ini? Oke, jadi gimana cara kita sebagai ya konten kreator atau desainer grafis dan sebagainya gitu ya, untuk bisa terus beradaptasi ya Iya. dengan tren. Jadi sebenarnya tadi ketika kita telah konsisten ya menjadikan Pinterest atau Behance sebagai makan malam kita, katakanlah, mari sebut aja kayak gitu ya. Iya. Jadi istilahnya itu udah jadi semacam kebutuhan buat kita, maka dengan sendirinya maka dia akan membuat kita terus keep in touch with trend gitu. Karena memang ya mau nggak mau disampaikan bahwa di tempat itulah Pinterest, Behance saya lihat, dan juga kemudian ada di YouTube, ada di Instagram, itu kita bisa ngelihat tren-tren tuh di sana dari yang happening gitu. Dalam hal ini ya kita bisa kembali lagi ke yang tadi saya sampaikan, jadi tentang ATM tadi itu ya Mbak ya. Jadi nggak cukup kita ngelihat oh ini keren nih gitu ya. Tapi kita coba praktikan. Jadi misalnya waktu dulu nih udah lama banget ya ada tren Memphis design, jadi kayak desain segitiga, ada kotak lurus kayak gitu, dijadikan sebuah ornamen dari desain. Oh kita coba implementasiin ke desain kita, oh ternyata bisa. Nah itu adalah cara supaya kita tetap keep on track dengan tren gitu ya. Sebenarnya ya kalau di konten-konten kreator itu mereka tuh kadang di awal tahun atau di akhir tahun ya, itu mereka biasanya rilis trend of the year. Jadi prediksi desain grafis atau tren visual yang akan tren di 1 tahun ke depan. Nah itu juga bisa jadi tools supaya kita keep in touch with trend gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal ini ya, apa namanya, tetap in track dengan tren ya, menurutku kita bisa belajar dari yang aku tahu ya, itu Heidi CPB, itu Instagramnya, lalu dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan sebenarnya Kementerian Keuangan ya secara umum itu beberapa sudah benar-benar mengakomodasi tren, dan ini merupakan suatu apa ya progres yang bagus. Kurang Oke. lebih seperti itu, Mbak. Siap. Menarik juga jawabannya. Iya, terima kasih, Mbak. Menurut Mas Nafis nih, apakah DKV itu lebih efektif dalam menyampaikan pesan daripada metode komunikasi lainnya, apalagi di era digital seperti ini? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Tentunya betul ya, jelas ya. Terlebih ya, ini ada mungkin saya sebut aja combo maut. Ketika DKV itu dikombinasikan dengan copywriting yang menjual.
maka bisa kita bayangkan ketika copywriting yang benar-benar bagus, mengajak, persuasif, itu dipadukan dengan visual yang memang menggoda ya. Dalam hari ini menggoda itu membuat kita ingin melihat gitu ya, kayak eye-catching atau apapun itulah, sesuai dengan tujuan dari desain itu. Saya pernah waktu sedang naik motor ya, itu lihat ada plang atau semacam baleho atau spanduk ya, itu di jalan rumah makan. Tulisannya kayak gini, mungkin kawan kami pernah ngelihat juga ya. Tulisannya itu jangan tengok kiri. Apa yang saya lakukan? Saya tengok kiri. Tengok kiri. Akhirnya ternyata ada rumah makan. Dan itu menarik gitu. Jadi itu salah satu contoh bentuk kombinasi yang bagus antara desain dan copywriting. Dan itu luar biasa efektif. Jadi mungkin poinnya dari yang saya sampaikan di sini adalah bagaimanapun juga langkah awal Mbak untuk kita bisa menyampaikan pesan adalah membuat mereka untuk bisa melihat postingan kita dulu, atau membuat mereka melihat desain kita dulu. Bagaimana mereka bisa mengetahui apa yang ingin kita sampaikan kalau mereka nggak membaca, nggak mengakses konten kita gitu. Benar. Itulah kenapa mungkin kita ada mengenal yang namanya, kalau nggak salah, 3 second rule. Jadi 3 detik pertama itu sangat menentukan, baik itu untuk postingan desain maupun video. Makanya kita perlu perhatikan opening atau cover buku, yang itu harus yang paling diperhatikan. Karena ya dengan cover yang menarik kadang membuat kita curious ya. Wah, isinya kayak gimana ya gitu. Wah, kalau misalnya isinya kurang bagus, oh ya berarti PR untuk content writernya. Tapi setidaknya mereka udah melihat gitu, dan itu udah terhitung engagement juga. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu, Mbak. Bagaimana cara menilai efektivitas sebuah desain komunikasi visual yang telah dibuat? Apa saja parameter yang biasa Mas Nafis gunakan? Oke, gimana sebenarnya parameter untuk memastikan bahwa desain kita sudah efektif gitu ya? Jadi sebenarnya dikembalikan ke desain komunikasi visual adalah tools untuk menyampaikan pesan. Ini adalah media untuk menyampaikan pesan ya. Jadi dari situ kita tahu bahwa kapan desain kita efektif adalah ketika para audiens atau apapun itu, netizen atau bahkan kawan kami melihat itu dan bisa mengetahui pesannya. Nah, gimana kita tahu gitu kan? Mereka udah tahu kan, itu faktor eksternal ya. Nah, sekarang ini biasanya kalau sosial media analis gitu, kita biasa menggunakan tools analisis engagement gitu. Jadi contohnya kayak di Instagram ada kan itu. Kalau yang Instagram profesional biasanya mereka langsung kasih tuh fitur analisis. Atau bahkan semisal mau lebih pro lagi, dulu saya sempat pakai alat sosial media analis, itu berbayar sih, namanya Iconosquare. Jadi dari situ kapanpun kita bisa menarik data engagement. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata postingan yang ngikutin tren itu sekian persen lebih tinggi engagementnya daripada yang lain gitu. Nah, salah satu jadi dan komponen dari engagement itu ada beberapa ya. Itu sebenarnya tergantung algoritma dari media sosial ya. Kita kasih contoh Instagram ya. Kalau sekarang ini apa yang membuat engagement itu menjadi lebih tinggi? Itu sebenarnya di antaranya adalah save. Yang paling besar itu save. Di antara yang paling besar save, terus share yang tanda pesawat itu besar juga, lalu komen gitu.
Lalu yang lebih rendah lagi seperti like Likes. dan view. Jadi kan bahkan mungkin teman-teman konten kreator pasti bisa merasakan ya, ketika udah bikin konten terus ada yang komen, wah seneng gitu. Nah, itu menandakan bahwa konten kita sudah engage gitu dengan para stakeholder. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Atau mungkin kalau tadi kan itu kan sosial media gitu. Kalau yang lain gimana gitu? Kalau yang lain agak sulit sebenarnya diukur ya, seperti baliho ini seberapa efektif baliho ini sudah memberikan informasi kan kita sebenarnya susah ya, karena itu kan pengetahuan. Tapi kalau ngelihat dari fenomena yang ada sekarang sih, ya kalau kadang ada yang ngefoto itu ya kan, oh ini menarik nih, atau itu bisa menjadi bahan pembicaraan gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Tapi lebih mudah untuk diukur kalau yang di media sosial. Oke. Ya. Mantap banget penjelasannya tadi, Mas. Oke, Terima karena kasih. iya. Oke, ini sekarang pertanyaan terakhir nih. Ya. Sekarang saya mau tanya, bagaimana cara Mas Nafis memastikan bahwa desain komunikasi visual yang dibuat itu tidak hanya estetis, tapi juga mampu menghasilkan dampak yang signifikan bagi masyarakat ataupun target audiens? Oke, ini pertanyaan yang penting juga ya. Sebenarnya ini mirip ya dengan pertanyaan sebelumnya ya. Kita bisa melihat itu, kalau mau lihat based on data, melihatnya melalui engagement. Karena itu adalah bukti secara real bahwa apa yang sudah kita buat itu ternyata direspon dengan baik. Iya. Ya kan, seperti itu. Nah, tapi dalam hal ini, dalam proses pembuatan, stakeholder pertama dari konten kita adalah kita sendiri. Jadi biasanya nih, kalau menurut pengalaman, ketika saya baru saja selesai membuat desain, saya lihat dulu desainnya. Saya tanyakan kepada diri saya, apakah udah bisa nangkep pesan yang saya pengen dari hanya desain itu, kayak gitu. Kadang soalnya kita bakal mendapatkan jawaban dari penelaahan kita sendiri. Oh, ternyata judulnya kurang besar. Oh, ternyata pesan yang terhighlight itu justru unsur pelengkapnya saja gitu. Jadi atau oh, ini ternyata kurang terbaca dengan bagus gitu. Kan kadang ya ada kita lihat sebuah poster di mana informasi pentingnya terlalu kecil misalnya ya, untuk media HP gitu. Kalau media HP kan susah ya untuk dibaca ya, karena dia kecil gitu ya, kecuali kita zoom. Nah, itu. Jadi kita sebenarnya bisa explore diri sendiri dulu. Lalu, semisal kalau kita sudah ngerasa ini oke, kita bisa lempar ke tim ya. Karena di birokrasi ini kan sebenarnya kita work in team ya. Nah, kita bisa minta pendapat ke 2, 3 atau ke tim, lempar ke tim ya. Dan di situ kita bisa mendapatkan feedback. Oh, kayaknya Mas ini gambarnya, foto talentnya perlu diterangin lagi nih. Nah, gitu. Atau kita bisa langsung menanyakan, Bapak bisa membaca informasi ini enggak? Misalnya informasi tanggalnya terbaca jelas, informasi ininya terbaca jelas, atau menurut Bapak impresi atau kesan dari desain atau video ini Bapak nangkep nggak kalau pesannya adalah A, B, C, D? Oh, udah bisa. Itu sebenarnya cara paling mudah untuk memastikan bahwa apakah konten kita udah work belum. Oke, mantap banget Mas Nafis jawabannya ya. Oke, dari tanya jawab kali ini jawaban Mas Nafis sangat menarik ya kawan Kamek. Dan oh iya, dengan keahlian Mas Nafis ini kan bermanfaat untuk unit Mas Nafis ya. Nah, kalau yang mungkin ditanya-tanya sama kawan Kamek nih, bagaimana manfaatnya yang bisa dirasakan oleh Mas Nafis secara pribadi, secara personal dari keterampilan yang Mas Nafis punya.
barangkali kan nanti juga bisa dirasakan oleh kawan Kamek yang mungkin juga ingin belajar atau masih ragu-ragu untuk terjun di dunia desain komunikasi visual. Satu lagi sama closing statement ya Mas. Oke, siap. Ya, ini mungkin pertanyaan yang juga ditanyakan oleh kawan kami ya. Manfaatnya itu memang besar sekali ya. Saya pernah melihat quotes yang menginspirasi banget bahwa orang yang paling mendapatkan kebaikan ketika melakukan kebaikan kan adalah orang itu sendiri. Tuh. Sama, itu berlaku juga dalam dunia desain ya. Jadi ketika kita mendesain meningkatkan jam terbang, orang yang paling mendapatkan manfaat adalah kita sendiri ya. Dan dalam hal ini mungkin pertanyaannya apa yang paling saya rasakan pribadi ketika bisa menguasai desain komunikasi visual ini adalah ini bisa digunakan sebagai media katalisator atau apapun itu untuk meningkatkan personal branding gitu. Karena sebenarnya ya ini desain komunikasi visual itu support ya. Jadi itu ketika dikombinasikan dengan apapun, misalnya dengan DKV plus skill memasak, jadilah ya kan content creator memasak. DKV plus mungkin self improvement, maka bisa lah jadi content creator self improvement dan lain-lain, olahraga apapun itu. Jadi kawan kami semisal memiliki kemampuan tertentu, tinggal pelajari sedikit-sedikit ya basic skill dari desain komunikasi visual, maka teman-teman juga bisa meningkatkan personal branding menjadi lebih efektif. Dan kita pasti ingin ya, karena itu salah satu bentuk dari aktualisasi diri gitu ya. Ketika kita bisa bermanfaat buat lingkungan dengan apa yang memang kita miliki, apa yang lingkungan kita perlukan, dan bukan kita cuma miliki tapi kita bagus di situ. Jadi kurang lebih itu. Dan tadi closing statement sekalian ya. Oke, jadi mungkin tadi pembahasan ada beberapa atau mungkin banyak ya bahasa-bahasa teknis yang mungkin terlalu baru atau masih belum familiar bagi kawan kami. Tidak masalah. Satu quotes lagi yang menurut saya sangat berkesan buat saya pribadi dalam proses pembelajaran sampai sekarang adalah tidak ada yang terlahir menjadi seorang desainer grafis atau apapun itu, expertise, video dan lain-lain. Tidak ada yang terlahir menjadi seperti itu. Semuanya belajar. Semuanya mengalami fase di mana jelek gitu ya. Dan apa yang membuat mereka menjadi besar adalah mereka terus belajar gitu. Jadi nggak usah overthinking lagi, nggak usah mikir-mikir yang berat-berat, nggak usah ragu. Semisal teman-teman tertarik dengan dunia desain komunikasi visual, yang terpenting adalah mulai dulu. Karena 1000 mil itu pasti diawali dengan satu langkah ya. Seperti keren. itu. Tepuk tangan Oke, semua jadi kan kurang kami. lebih seperti itu. Oke, mantap banget. Atas pengetahuannya sangat berbobot sekali dari tadi pertanyaan pertama sampai akhir. Iya, memberikan manfaat. Semoga ada yang bisa diambil dari yang sedikit ini. Iya, pastinya ada kali ya kawan Kamek. Oke, terima kasih banyak Mas Nafis atas pengetahuannya mengenai desain komunikasi visual di era digital. Siap. Untuk kawan Kamek, jangan lupa untuk tetap belajar dan terus berkembang agar kita bisa meningkatkan personal branding kita. Begitu saja podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.